pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Shalom Sidak Jemaat Tuhan, kembali lagi di GBAP Online Service. Sebelum kita memulai ibadah kita, jangan lupa untuk menyiapkan hati kita, catatan kita, dan juga posisi ternyaman kita ya. Ini dia GBAP Online Service. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya
selama-lamanya. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita lebih lagi masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita angkat hati kita menyembah kepada Tuhan. Kita angkat seluruh hidup kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami datang padamu ya Bapa, mengucap syukur senantiasa. Pujian sembah kami naikkan, selalu namamu dimuliakan. Segenap hati kami menyembah, segenap jiwa kami memuji, sebab hanya namamu ditinggikan dari sekarang dan sampai selamanya. Inilah hidup
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu kami ada sampai pada hari ini. Terima kasih Tuhan buat hari ini, hari yang Tuhan telah jadikan kami boleh kembali beribadah, memuji, menyembah Engkau di rumah kami masing-masing melalui ibadah online ini. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mohon kiranya Roh Kudus urapi hamba-Mu, sembunyikan hamba di belakang salib-Mu, urapi seluruh jemaat Tuhan yang mendengar ibadah online pada hari ini di rumah masing-masing. Sehingga mereka juga mengalami lawatan kuasa Roh Kudus. Tidak ada satupun kami yang terlewatkan oleh kuasa firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu Tuhan sehingga hamba dapat yaitu menyampaikannya dengan sederhana. Dengan urapan yang daripada Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi sidang jemaat Tuhan. Dimanapun saat ini kita berada, mungkin ada yang di rumah, ada yang sedang berlibur. Saya berharap kita semuanya ada di dalam perlindungan dan pagar kemurahan Tuhan. Mari katakan satu dengan yang lain, aku diberkati, aku kuat, aku sehat. Aku dipagari oleh kemurahan Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema yaitu bersabar seperti petani. Apakah saudara pernah mendengar kata sabar? Ya. Nama sabar pernah saya dengar dan ada salah satu hamba Tuhan, pendeta kita, pendeta sabar ya. Nah, tetapi sering saya mendengar kata sabar dengan berkata seperti ini, sabar itu ada batasnya, benar atau tidak? Ya, segelintir orang pasti mengatakan sabar itu ada batasnya. Nah, hari-hari ini mungkin kita ada yang sedang menunggu. Atau ada yang saat menunggu. Ketika kita janjian kepada seseorang saudaraku, menunggu itu adalah hal yang tidak enak, benar atau tidak? Ya, tidak enak menunggu. Tetapi ada satu prinsip juga mengatakan lebih baik menunggu daripada ditunggu. Ya, karena kalau ditunggu aduh gak enak banget ya. Kita itu ditunggu. Malu rasanya kalau terlambat. Tetapi lebih baik kita yaitu datang tepat waktu atau kita menunggu orang yang sedang janjian dengan kita. Nah, apa sih kolerasinya dengan tema yang saya akan bagikan pada pagi hari ini? Bersabar seperti petani. Hari-hari ini saudaraku di tengah-tengah situasi pandemi yang melanda seluruh dunia ini, kita sebagai umat Tuhan, yaitu yang percaya kepada janji Tuhan, diajak untuk bersabar menunggu janji Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang ada di rumah atau saya juga sedang menunggu janjinya Tuhan. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan saya dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan yang ada di rumah. Mari kita bersabarlah seperti petani. Kita akan membaca renungan firman Tuhan, yaitu dari Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 11. Apa kata Yakobus? Mari kita sama-sama baca. Yang di rumah, mari buka Alkitabmu atau Alkitab di dalam HP, buka, kita sama-sama membacanya. Ya, dari ayat 7 sampai ayat 11. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum.
Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua contoh yang diberikan oleh Yakobus dalam hal kesabaran dan ketekunan. Sabar itu sesuatu yang tidak mudah, ya. Tidak mudah untuk dipraktekkan, mudah untuk diomongin, benar atau tidak, ya. Sering sekali orang-orang yang konseling atau yang curhat sama saya selalu bilang, iya Miss, sabar itu ada batasnya. Sepertinya dia itu benar-benar berdarah-darah, nangis darah untuk menjadi orang yang sabar. Tetapi pada pagi hari ini kabar baiknya buat saya dan kita semua yang ada di rumah. Yakobus memberikan contoh tentang hal kesabaran dan ketekunan. Yang pertama adalah kita akan melihat contoh, yaitu kita harus sabar seperti petani. Saudaraku, tahukah Anda bahwa seorang petani dalam hidupnya memiliki perjalanan panjang menuju hasil? Ayo, siapa di sini yang pernah bertani? Siapa yang atau selama pandemi ini bertani di atap ini, di atas rumah ya, yang ada tempat-tempat lahan-lahan kosong? Atau ada nggak sih di sini orang tuanya petani? Orang tua saya petani ya. Jadi saya mengerti bagaimana prosesnya, bagaimana yaitu sulitnya proses awalnya. Proses awal dari pembibitan ya, kita memilih bibit dulu, lalu diolah ya. Mengolah apa saudaraku? Lahannya harus diolah, dicangkul dulu saudaraku sebelum bibit dimasukkan. Ya. Lalu apa lagi? Lalu setelah itu pemeliharaan dan perawatannya harus ada. Dari berbagai hama sampai menuju panen. Jadi sewaktu bibit itu baru ditabur dan satu kali saat sebelum masa menuai, mereka yaitu tidak menginginkan hujan turun ya. Tetapi saat padi mulai tumbuh itu mereka tidak mau hujan turun. Karena kalau padi mulai tumbuh hujan turun apa yang terjadi? Maka tidak jadi, padinya akan tenggelamlah, tidak akan menghasilkan panen yang baik. Jadi petani itu tidak ingin hujan turun saat padi muda mulai tumbuh. Jadi petani ingin hujan itu saudaraku 2 kali dalam periode, yaitu pada saat mau tanam bibit itu ditabur, lalu pada saat padi ya, padi sudah kuat di dalam tanah. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bukan sampai saat itu saja, tetapi petani juga harus sabar menanti waktu menuai. Ya, kenapa saya katakan begini? Jadi mereka itu tidak hanya duduk menganggur di rumah saja untuk menunggu, ya udah duduk aja gitu ya. Nah, tidak saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Pekerjaan belum selesai hanya dengan menabur benih dan lalu bersantai menunggu waktu menuai. Lalu apa yang dikerjakan oleh petani? Selang waktu antara periode menabur yaitu dan menuai, para petani itu setiap hari datang. Setiap hari loh saudaraku, datang ke ladang. Mereka setiap hari datang ke ladang untuk apa? Untuk memberi pupuk, menyemprot hama, mengusir burung-burung, mencabuti lalang yang tumbuh di sekitar benih. Untuk apa mereka semua dapat melakukan itu? Capek-capek setiap hari, toh kan bisa tinggal nunggu hasil panen. Namun ternyata berbeda hasilnya saudaraku. Jadi itu dilakukan dengan sabar. Untuk apa? Untuk menjaga agar nanti panen mereka sukses. Segala hal dilakukan untuk mempersiapkan masa penuaian. Petani fokus kepada persiapan masa penuaian. Setelah benih ditabur, mereka melakukan semua persiapan masa penuaian.
Walaupun masa menuai itu terjadi berbulan-bulan. Bayangkan, itu tidak mudah saudaraku. Saya melihat bagaimana petani kadang ada ruginya dan sering rugi saya katakan. Ya, tidak mudah, tetapi saya salut lihat para petani, mereka sangat sabar. Kadang-kadang dulu saya pernah ngomel sama mama saya. Modal segini gitu ya. Udah itu semua pupuk bla 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 bla. Tiba hasil panen saudaraku, panennya bagus. Semua jagungnya itu panen bagus. Tetapi apa yang terjadi? Harga jagung di pasaran anjlok. Sehingga apa yang terjadi saudaraku? Cuman balik modal selama berbulan-bulan memanen, menabur dan menuai, menjaga jagung sampai jagung ini bisa yaitu tua, dipetik lagi, dijemur lagi, lalu ini lagi dipetikin itu supaya bisa dijual per kilo, tapi hasilnya harga anjlok. Saya katakan, waduh mah sama aja, untuk apa saya sempat, tapi banyak hikmat yang saya dapat dari seorang petani. Mereka adalah orang-orang yang sabar meskipun kadang hanya balik modal. Nah, demikian saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Yakobus menasihatkan saya dan saudara-saudaraku yang ada di rumah pada saat ini. Situasi saat ini tidak mudah, memang tidak mudah. Tetapi Yakobus menasihatkan kita semuanya melalui firman Tuhan ini. Mari kita belajar bersabar. Yaitu melalui contoh yang sudah diberikan, yaitu seorang petani. Mari kita yang sedang menunggu janji Tuhan, bersabar. Nah, nanti saya akan jelaskan bersabar itu seperti apa. Yang kedua, contoh kedua yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus, yaitu bertekun seperti Ayub. Ayub menjadi contoh dan teladan bagi orang percaya agar bertekun dalam hidup ini. Kita lihat saudaraku, Ayub itu seorang yang tulus, yang bersih hidupnya, namun dia mengalami ujian hidup yang sangat berat. Kita melihat seberat apapun beban hidup yang kita alami, jika kita jalani dengan kesetiaan dan ketekunan, ingat saudaraku, kita akan memperoleh hasil yang manis. Yang setuju katakan amin. Ayub adalah orang yang setia kepada Tuhan. Namun dalam pencobaan yang dialaminya seluruh hidupnya, bahkan miliknya, kita lihat apa yang terjadi. Harta, ternak, anak-anaknya pun meninggal. Ayub sendiri mengalami penyakit yang sangat parah. Kulitnya membusuk hingga tidak boleh kain untuk melapisi tubuhnya. Ini ujian hidup yang sangat berat. Ya, saudaraku, itu sangat sakit, tidak enak, berat. Tidak sebanding dengan ujian hidup yang saat ini mungkin kita sedang alami. Bukan hanya itu saudaraku, kita melihat para sahabatnya pun nampaknya memberikan tekanan adanya penghakiman kepada Ayub. Ya, akan penderitaan yang dialaminya. Seolah-olah penderitaan yang dialami adalah perbuatannya sendiri, karena perbuatannya sendiri. Dan hal yang paling menyedihkan, istrinya sendiri saudaraku menjauh dari Ayub. Dan kita melihat bagaimana Ayub kasihnya kepada Tuhan. Dia apapun penilaian sahabatnya dan bagaimanapun rasa kesal istrinya dan orang-orang terdekatnya kepada Ayub, Ayub bertekun saudaraku. Ayub bertekun memperoleh anugerah yang besar. Dan ketika Ayub bertekun di dalam ujian yang saat itu sedang dia hadapi, Ayub memperoleh anugerah yang besar, yaitu 2 kali lipat dari apa yang dimilikinya sebelumnya. Ini adalah hal yang sangat wow, hebat, keren. Ketahanan Ayub saudaraku menghadapi tantangan dan menunggu janji Tuhan pada saat itu. Dia tetap hidup dengan tekun. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Sehingga ketekunannya di dalam Tuhan menjadi buah yang sangat indah.
Ayub memperoleh lebih daripada apa yang dimilikinya. Sabar itu mudah atau tidak? Tidak mudah. Sabar itu enak atau tidak? Tidak enak, saudaraku. Tidak gampang. Tetapi kabar baiknya pada pagi hari ini, ada contoh pribadi yang mengalami ujian hidup yang lebih berat daripada apa mungkin yang saat ini kita alami. Yaitu Ayub, dia tetap bersabar menunggu janji Tuhan. Sehingga ketekunannya, saudaraku, menjadi buah yang sangat indah. Haleluya, haleluya. Lalu bagaimana bersabar yang diinginkan Tuhan? Kalau orang dunia katakan sabar itu ada batasnya. Tetapi di dalam Tuhan sebagai orang-orang percaya, sabar itu tidak ada batasnya, saudaraku. Bagaimana bersabar yang diinginkan Tuhan? Mari, bersabar yang diinginkan Tuhan yang pertama saya mau katakan, mau bagikan buat kita semua pada pagi hari ini. Yaitu sabar bukan berarti kita berpangku tangan. Kita sudah menabur benih, oke kita tinggal menunggu, menuai. Udah, saya tidur-tidur aja, duduk aja, nunggu di rumah aja. Tidak akan terjadi apa-apa, saudaraku. Gak akan turun dari langit emas batangan ketika kita duduk diam di rumah. Sabar itu bukan berarti berpangku tangan. Namun tetap melakukan pekerjaan kita seperti seorang petani. Ya, mereka setiap hari terus ke ladang. Untuk apa? Membasmi hama-hama. Ada rumput-rumput itu dicabut yang mengganggu pertumbuhan benih yang mereka tanam. Tetapi pagi hari ini saya katakan yang pertama, sabar yang seperti apa yang Tuhan mau dari kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sabar seperti apa yang Tuhan inginkan dari kita sebagai orang-orang yang sudah dimenangkan di dalam Yesus Kristus. Sabar yaitu kita harus tetap fokus melakukan pekerjaan Tuhan pada masa penuaian. Fokus pada pekerjaan kita. Jangan hanya berpangku tangan, saudaraku. Yang kedua, kita sabar memupuk benih. Kita sebagai orang percaya selama pandemi ini mungkin di rumah saja, di rumah kita beribadah, di rumah kita bekerja. Nah, saudaraku, yang terpenting adalah mari kita sabar memupuk benih kebenaran meskipun kita hanya secara online beribadahnya. Kita sabar memupuk benih kebenaran melalui firman Tuhan, pujian penyembahan. Mungkin saat ini sedang mengalami ujian kehidupan. Mari, ada mungkin yaitu burung-burung ya, yang mencoba untuk mencekoki kita, membuat kita overthinking, membuat kita tidak sabaran lihat karakter saudara kita, keluarga kita yang aneh-aneh, ya. Atau mungkin kita sedang membutuhkan keuangan, kita pengen cari caranya, jalannya yang instan, tidak mau sabar ngikuti proses, ya. Tidak mau sabar ngikutin proses, saudaraku, maunya langsung untungnya gede gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita sabar memupuk benih kebenaran firman Tuhan. Ketika kita sabar kita merenungkan firman Tuhan, memupuknya dengan cara merenungkan firman Tuhan siang dan malam di rumah. Maka ketika kita bekerja, ketika kita melakukan apapun itu juga, kita tidak gampang overthinking. Amin. Kita tidak gampang tergiur dengan tawaran dunia yang instan. Amin. Kita tidak gampang terintimidasi oleh apa kata orang. Amin. Haleluya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan yang masuk, yang kita rawat di dalam diri kita, menyemprot semua hama-hama yang di hati kita, menyemprot hama-hama yang ada di pikiran kita, keluar semuanya. Dan yang ada hanyalah benih kebenaran firman Tuhan yang tumbuh dalam hati kita, yang pernah ditaburkan dalam hati kita. Sehingga apa, saudaraku? Kita tetap sabar menunggu janji Tuhan. Sabar menjalani ujian hidup mungkin yang saat ini sedang kita jalani. Ada amin? Amin. Yang ketiga, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari bersabar tanpa bersungut-sungut. Bersabar itu tidak bersungut-sungut, saudaraku. Dan tidak saling mempermasalahkan.
menyalahkan satu dengan yang lain. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan yang tidak sesuai dengan harapan. Atau keluarga, saudara, bisnis, pekerjaan, pelayanan mungkin tidak sesuai dengan harapan. Tetapi marilah kita bersabar antara satu dengan yang lain tanpa kita bersungut-sungut, tanpa kita menyalahkan satu dengan yang lain. Dan kita mari supaya orang lain nyaman sama kita, membuat orang lain nyaman pada kita, saudaraku. Mencari musuh itu mudah, tetapi untuk mencari teman itu sangatlah sulit, saudaraku. Karena kita tidak jadi orang yang sabaran, bisa jadi satu persatu teman-teman kita akan tarik diri menjauh dari kita. Sehingga apa? Seharusnya janji Tuhan, golden connection, Tuhan mungkin mau menambahkan relasi untuk memperbaiki, untuk memulihkan keuangan kita, akhirnya stagnan, ya. Aduh, kita harus lagi menghadapi yaitu ujian dari nol lagi, saudaraku, karena kita tidak sabaran. Itu sebabnya mari kita belajar untuk bersabar. Bersabar itu tidak bersungut-sungut. Ingat, jangan saling menyalahkan. Mari kita, supaya bagaimana caranya kita tidak, ya, kita bisa membuat orang di sekeliling kita tetap nyaman tanpa mereka merasa dihakimin. Amin. Bersabar itu hatinya teguh, ya. Bersabar itu hatinya teguh, imannya tetap teguh tanpa bimbang. Tetap berbuat baik tanpa lelah dan tetap melayani Tuhan meskipun ada banyak penderitaan dan pencobaan, ya. Apalagi ini di pandemi ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Banyak ujian kehidupan yang mungkin menguji kesabaran kita. Tetapi firman Tuhan katakan, tetaplah berbuat baik, tetap lakukan bagianmu, maka Tuhan yang akan melakukan bagiannya kepada kita. Mari kita tetap bersabar menunggu janji Tuhan, yaitu bersabar dengan apa, saudaraku? Memiliki iman yang teguh, jangan pernah ragu. Hari ini saya katakan, yes, terima kasih Tuhan, aku percaya Tuhan mendengarkan doaku, aku percaya Tuhan memulihkan keadaanku, keadaan keluargaku, dalam nama Yesus, amin. Berdoa saat ini juga, besok udah kerja, kok belum ada jawaban Tuhan, ya? Hari kedua, saudaraku, loh, Tuhan, aku kan sudah kerja, udah pontang-panting sana sini, tetapi gimana ini? Mana janji Tuhan? Kok omset tidak meningkat-meningkat? Omset segini-segini aja Tuhan. Hari ke-10, mulai ragu sama janji Tuhan. Saudaraku, mari kembali ingat. Ketika Anda mulai ragu kepada janji Tuhan, ingat proses bagaimana petani bisa menuai benih, menuai hasil tanamannya dengan sukses. Ada perjalanan yang panjang. Mari saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita tetap bersabar dengan iman yang teguh, tanpa bimbang. Sekalipun Tuhan sudah jawab mungkin doa kita saat ini, tetaplah jadi orang yang bersabar. Tetaplah orang yang selalu mempunyai hati yang murah hati. Tetaplah menjadi orang yang tidak gampang menyerah. Tetaplah menjadi pribadi yang setia melayani Tuhan. Atau mungkin engkau sedang menunggu janji Tuhan sudah bertahun-tahun belum dijawab. Saya mau katakan, tetap juga engkau bersabar seperti petani tadi. Amin. Tetap bersabar. Tadi malam seorang teman sahabat saya sedang sharing. Dia membuka usaha yaitu kapal di laut di Manado. Jadi dia kapal yang besar yang memuat ikan-ikan bertonton, ya. Nah, dia baru merintis usaha ini, kapal baru jadi dan 2 minggu ini mereka berlayar untuk mencari ikan. Tetapi saudaraku, ada hal yang sangat menyedihkan. Ternyata ada peperangan rohani yang harus dihadapi saat itu di laut dan ada juga persaingan.
Hampir sampai 2 minggu ini mereka tidak mendapatkan ikan. Banyak kejadian-kejadian aneh yang di luar nalar yang terjadi. Sehingga membutuhkan yaitu peperangan rohani. Dan tadi malam kita sharing bla 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 bla. Satu hal yang sangat memberkati saya, dia berkata begini, Miss, meskipun besok kami tidak dapat ikan, saya mau tetap katakan Tuhan Yesus baik. Wow, meskipun besok kami tidak dapat ikan, saya mau tetap katakan Tuhan Yesus baik. Dan saya percaya Tuhan mau saya yaitu benar-benar sepenuhnya berserah kepadanya. Bukan pasrah. Karena pasrah dan berserah itu beda, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Itu adalah hal yang sangat memberkati saya. Selama 2 minggu dengan bersabar, dengan berbagai banyak ombak, banyak yaitu hal-hal yang unik yang dialaminya. Mereka yaitu sabar menunggu ikan, tetapi apa yang terjadi? Mereka belum dapat ikan. Dan malam itu kita sama-sama berdoa. Dan saya katakan, Tuhan Yesus, jadilah kehendak-Mu. Kalaupun besok mereka tidak dapat ikan, mereka tetap pulang. Mereka tetap pulang dan mereka mau mengatakan Tuhan Yesus tetap baik. Tetapi kalaupun Tuhan mau berbelas kasihan, kami mohon Tuhan supaya mereka besok bisa dapat ikan, pulang dan biaya operasional tertutupi selama 2 minggu. Itu adalah hal yang tidak mudah, diperlukan kepercayaan. Bagaimana dengan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan saat ini di rumah? Apakah tetap mau katakan, terima kasih Tuhan Yesus, aku tetap sabar menunggu janji-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, aku tetap sabar. Sabar Tuhan Yesus, sabar, tetap sabar dan percaya kepadamu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, banyak mungkin penderitaan dan pencobaan yang kita alami. Marilah kita bersabar dengan iman yang teguh dan tanpa bimbang. Dan yang kelima saya mau katakan, bersabarlah untuk menuai kebahagiaan. Orang yang bersabar itu saudaraku akan menuai kebahagiaan. Ya saat kita menabur benih yang benar ya. Saat kita menabuh benih yang benar, maka kita akan menuai kebahagiaan. Amin? Ada amin? Amin? Yes, amin. Kita akan menuai kebahagiaan. Tidak tahu kapan waktunya. Tetapi bersabarlah. Haleluya, katakan amin. Katakan pada dirimu, aku mau sabar Tuhan menunggu janji-Mu. Aku mau sabar Tuhan menunggu janji-Mu. Aku tidak mau terintimidasi dengan hama-hama yang disemprotkan dari luar. Katakan begitu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu yang terakhir, bersabarlah jika Anda menanggung ujian hidup. Ingat, Tuhan duduk di atas tahta. Dia pegang kendali atas segala situasi kehidupan kita. Amin. Dan bersabarlah jika orang lain telah memanfaatkan kita, saudara. Tetaplah juga bersabar. 2 contoh firman Tuhan yang saya bagikan pada pagi hari ini. Biarlah ini menjadi semangat dan sumber inspirasi bagi kita, saudaraku. Agar kita tetap sabar. Ingat, sabar dan bertekun menghadapi tantangan dalam kehidupan ini. Baik itu disebabkan oleh karena kesalahan kita sendiri ataupun tantangan dari luar. Mari kita jalani semua itu dengan penuh kesabaran seperti seorang petani. Dan kita bertekun seperti Ayub. Ada amin? Katakan amin. Kita bersabar dan bertekun saudaraku, menahan semua beban di dalam hidup ini dengan penuh keyakinan kepada Tuhan. Ingat bahwa Tuhan akan menolong dan waktunya akan tiba saudaraku. Pergumulan dan beban hidup kita yang berat
diganti menjadi yaitu kebahagiaan. Haleluya, katakan amin. Mari saya mau ajak pagi hari ini saudaraku, kita bangkit berdiri, katakan, aku mau Tuhan menjadi orang yang sabar seperti seorang petani. Aku mau Tuhan menjadi orang yang tekun seperti Ayub. Ingat saudaraku, kesabaran membuahkan hasil yang baik. Haleluya. Dan yang terakhir penutup saya mau katakan, hanya orang yang sabar dan bertekunlah yang memperoleh upah dan mahkota yang diharapkan. Karena ayat yang pertama dikatakan ayat 7, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Mari saudara-saudaraku, kita belajar bersabar sampai kedatangan Tuhan. Ingat bahwa kesabaran membuahkan hasil yang baik. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa buat saudaraku yang di rumah saat ini yang mungkin sedang menunggu, menantikan janji Tuhan. Mungkin ada di dalam titik terendah kehidupan saat ini. Mari kita belajar daripada seorang petani dan seorang Ayub yang luar biasa. Dan apa yang terjadi, semuanya akan menghasilkan kebahagiaan. Itulah adalah hasil daripada kesabaran kita. Yang percaya sama-sama katakan amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, yaitu Yesus Kristus juru selamat kami yang hidup, yang kami sembah di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat firman-Mu yang indah pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami Tuhan, Engkau menasehatkan kami ya Aba ya Bapa, supaya kami menjadi pribadi yang sabar dan tekun. Sabar seperti seorang petani, tekun seperti Ayub di hari-hari yang semakin sulit ini, di situasi yang sulit ini Tuhan. Engkau mengajar kami untuk terus bersabar Tuhan, menjadi pribadi yang sabar di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kekuatan kami hanyalah daripada Engkau Tuhan. Terima kasih, biarlah firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini menjadi remah yang menguatkan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberikan jalan keluar, yang sakit disembuhkan. Di dalam nama Yesus Kristus, dan yang susah Engkau Roh Kudus hiburkan. Terima kasih Tuhan, berhembuslah Engkau Roh Kudus bagi setiap rumah-rumah yang saat ini beribadah online. Memberikan damai sejahtera, memberikan roh kesabaran, memberikan roh ketekunan, memberikan semangat dan gairah yang baru yang daripada Tuhan untuk menjalani hidup kami yang selanjutnya. Karena kami percaya janji Tuhan ya dan amin. Dan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tidak pernah terlambat bersinar. Dan seperti air mengalir yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Terjadilah itu saat ini juga di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, hamba selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tetapi Engkau Roh Kudus yang tidak terbatas, teruslah Engkau berkarya mengerjakan setiap hati kami umat-Mu dimanapun saat ini berada. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Hari ini kita sudah belajar mengenai kebenaran firman Tuhan, dan marilah jemaat-jemaat Tuhan, kita jangan hanya menjadi pendengar firman Tuhan saja ya, tetapi kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Memberikan persembahan adalah tanggung jawab kita sebagai jemaat Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan di link ini. Demikian online service GBAP, kita akan menutup dengan doa tutup dan doa berkat. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini dengan menerima doa berkat yang daripada Tuhan. Mari angkat tanganmu,
arahkan hatimu kepada sumber berkat, Yesus Kristus Juru Selamat kita yang hidup. Jikalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, maka apapun yang kau kerjakan Tuhan jadikan berhasil. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah yaitu keluargamu menjadi keluarga yang rukun dan harmonis. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kesehatanmu. Terimalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai Maranatha, kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Beri kemuliaan bagi Yesus kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.